Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfinela Audia, NIM 18043160. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya mengenai kasus pada tugas sistem informasi manajemen. Pada kasus ini yang akan dijelaskan yaitu tentang kasus The Global Internet Goes Multimedia. Sebelum kita masuk pada kasus ini, alangkah baiknya kita perlu mengetahui itu apa pengertian dari internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Untuk standar global dalam penggunaan jaringan internet sendiri menggunakan TCP atau IP. Sejarah internet pertama kali di dunia sekitaran tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika melalui ARPA (Advanced Research Project Agency) membuat sistem jaringan yang diberi nama ARPANET di Amerika sendiri. Teknologi jaringan masih dipakai oleh kalangan terbatas di ruang lingkup kampus sekitar tahun 1880-an. Kemudian, protokol standar TCP atau IP mulai dipublikasikan pada tahun 1982. Sekitar tahun 1986 didirikanlah NSF-NET, National Science Foundation Network, yang menggantikan peranan dari ARPANET untuk mewadahi kegiatan riset dan penelitian di Amerika. Dan pada tahun 1990, ARPANET mulai diturunkan dan dengan layanan yang sama, World Wide Web atau WWW, mulai diperkenalkan oleh CERN. Pada tahun 1963, mulai dikembangkan Internik untuk mendaftarkan nama domain dari publik. Untuk sejarah internet di Indonesia sendiri mulai masuk pada tahun 1994 yang diperkenalkan oleh beberapa orang ahli di bidang teknologi informasi pada saat itu. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada permasalahan kasus tersebut. Maxine adalah porter di stasiun kereta api New Delhi, India, berpenghasilan kurang dari $8 per hari. Singh menggunakan perangkat lunak pengenalan suara untuk mengakses internet menggunakan sistem Wi-Fi gratis stasiun. Smartphone-nya adalah model Sony Corp tanpa embel-embel dengan penyimpanan yang dikurangi 4 GB dibandingkan dengan 32 GB yang lazim di negara-negara maju. Ponsel cerdas Singh memiliki penelusuran Google di WhatsApp, Facebook, tetapi Singh juga menggunakan aplikasi seperti Jesse Browser, Max Player, dan ShareIt yang telah dirancang secara eksplisit untuk koneksi lambat dan penyimpanan data minimal. Singh juga menggunakan YouTube, Google, dan Max Player untuk mencari acara dan klip di internet. Dia menggunakan pencarian suara di YouTube mengunduh 20 klip per hari untuk ditonton di dalam hari saat dia kembali ke kamar yang dia bagi dengan 5 kuli lainnya. Singh mewakili gelombang baru pengguna internet baru di seluruh dunia. Alih-alih mengetik penelusuran dan email miliar berikutnya, pendatang internet akan lebih banyak menggunakan aktivasi suara dan komunikasi dengan gambar. Namun, alih-alih penelusuran dan membaca halaman web berbasis teks, penggunaan internet akan semakin banyak menggunakan audio dan video. Komunikator yang berpengaruh akan semakin mengandalkan podcast, Instagram, video, YouTube, dan aplikasi seperti Hahaki Trivia. Hal ini berlaku di negara-negara kaya maju seperti Amerika Serikat dan Jerman, serta di negara-negara miskin dengan pendapatan per kapita dan penetrasi internet yang rendah. Saat ini dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang lebih kuat dan canggih, komputer dapat menguraikan dan memanipulasi multimedia bagi banyak orang, termasuk mereka yang tidak bisa membaca dan menulis. Ini menjadi jauh lebih mudah berkomunikasi melalui gambar dan suara daripada melalui teks. Vodafone India, anak perusahaan Vodafone PLC, menemukan bahwa pengguna baru tidak memahami batasan data. Mereka memutuskan untuk menawarkan opsi baru untuk membeli data sebanyak yang mereka inginkan dengan biaya kurang dari 25 sen per jam. Pengembang di kantor pusat perusahaan Menlo Park, California melakukan 2 GB Tuesday saat mereka
dapat merasakan bagaimana Facebook bekerja pada koneksi internet yang lambat. Facebook telah membangun versi yang lebih ringan, lebih hemat data untuk pasar negara berkembang seperti yang dimiliki LinkedIn. Aplikasi di ponsel Mr. Singh adalah contoh yang bagus. UC Browser dari UC Web Alibaba Holding Group dioptimalkan untuk menggunakan lebih sedikit data untuk koneksi kecepatan rendah. UC Browser menguasai lebih dari 40% pasar browser seluler India. Serta Lenovo Group memungkinkan pengguna untuk mengirim file, foto, video, dan aplikasi dari satu perangkat ke perangkat lainnya menggunakan koneksi Wi-Fi langsung. Aplikasi YouTube yang dibuat untuk India memudahkan untuk bekerja dengan kecepatan internet yang lambat, menyimpan video untuk ditonton secara offline, dan memantau penggunaan datanya. Kemajuan The Global Internet Goes Multimedia. Pada tahun 2016, bank-bank India meluncurkan sistem pembayaran seluler untuk membantu orang-orang yang tidak terlalu melek teknologi menggunakan ponsel mereka untuk melakukan pembayaran dan mentransfer uang. Proses pendaftaran disederhanakan. Paytm adalah aplikasi uang seluler terbesar di India. Dengan lebih dari 200 juta pengguna, jauh lebih banyak dari jumlah orang India yang memiliki kartu kredit. Langsung saja kita jawab pertanyaan yang pertama dari kasus tersebut, yaitu 1. Mengapa suara dan video menjadi alat komunikasi utama melalui internet? Jawabannya yaitu karena suara dan video lebih efektif untuk dipahami dengan jelas oleh masyarakat dibandingkan dengan teks terkhusus untuk orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Dengan suara dengan video ini, kita dapat melihat keadaan yang sebenarnya dari seluruh penjuru dunia ini. Hal ini juga didukung oleh seiring perkembangan teknologi yang canggih sehingga dapat berinteraksi secara langsung dengan jarak jauh. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana tren ini berdampak pada perusahaan yang mencoba menjalankan bisnis di seluruh dunia? Bagaimana hal itu akan memengaruhi cara mereka menjalankan bisnis dan berinteraksi dengan pelanggan? Jawabannya yaitu dampak dari tren ini adalah perusahaan yang menjalankan bisnisnya memberikan kemudahan untuk penyampaian informasi bahwa barang yang mereka kirim telah sampai melalui via online seperti WhatsApp. Dengan adanya media suara dan gambar, pelanggan dapat memilih dengan cermat dan dapat meningkatkan promosi terhadap suatu bisnis yang dijalankan. Cara ini dapat berinteraksi dengan pelanggan dengan menggunakan teknologi seperti yang dijelaskan pada kasus tersebut, yaitu YouTube, Google, dan Max Player untuk mencari, serta WhatsApp. Hal ini sangat penting dalam komunikasi pemasaran dengan memberitahu atau memperlihatkan kepada konsumen tentang bagaimana dan mengapa produk itu digunakan oleh orang macam apa, serta di mana dan kapan. Konsumen dapat mempelajari tentang produk apa, siapa yang memproduksi, mereknya apa, cocok dikonsumsi oleh siapa, apa keunggulannya, dapat diperoleh di mana, dan bagaimana cara memperoleh produk itu. Yang ketiga yaitu jenis perusahaan apa yang mungkin mendapatkan keuntungan dari internet yang lebih multimedia? Jelaskan. Jawabannya yaitu jenis perusahaan yang mendapatkan keuntungan dari internet multimedia menurut saya yang marak saat ini yaitu aplikasi Zoom yang digunakan untuk berkomunikasi banyak orang. Hal ini juga digunakan untuk diskusi, presentasi, dan media pembelajaran bagi siswa dan mahasiswa. Selain itu ada YouTube, Instagram, Facebook, dan WhatsApp yang digunakan sebagai media informasi serta promosi bagi pelaku bisnis dengan menggunakan sarana multimedia. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.